Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini saya bisa melanjutkan kembali kajian rutin yang insya Allah akan istiqomah saya lakukan. Untuk hari ini saya membawa kitab Majmu'atu Sam'ati Kutubin Mufidah, satu kumpulan 7 macam kitab yang berfaedah, karya yang ditulis oleh As-Sayyid Alwi bin Ahmad Asy-Syaqqaq. Untuk kajian kali ini saya akan menjelaskan tentang iblis, di mana iblis itu sebelum menjadi makhluk yang terkutuk, diusir oleh Allah dari surga, menjadi makhluk yang al-mal'un, makhluk yang dilaknat oleh Allah. Maka sebenarnya iblis dulu menjadi makhluk yang paling hebat, bahkan kehebatannya melebihi kehebatan para malaikat. Di dalam kitab Majmu'atu Sam'ati Kutubin Mufidah ini ada di halaman 204. Barangkali ada yang mau mengkaji, silahkan nanti bisa ambil ataupun beli kitabnya. Ini ada di halaman 204 sebagai referensi yang lebih kuat, supaya tidak hanya sekedar bicara tapi tanpa ada referensinya. Maka sebagai bentuk pertanggungjawaban saya, sekaligus sebagai kehati-hatian saya, ihtiyat itu bahasa kitabnya, kehati-hatian, maka saya langsung baca kitabnya. Baik, sekali lagi saya jelaskan bahwa sebelum iblis menjadi makhluk yang dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah, diusir oleh Allah dari surga, iblis itu menjadi makhluk terhebat dan kehebatannya melebihi kehebatan malaikat. Kita baca sebagaimana dijelaskan oleh Ka'ab Al-Akhbar radhiyallahu anhu, inna iblisa al-la'ina, sesungguhnya iblis yang dilaknat oleh Allah, kana khazinal jannati arba'ina alfasanah, iblis itu menjadi penjaga surga selama 40.000 tahun lamanya. Bisa kita bayangkan, 40.000 tahun iblis ditugaskan oleh Allah menjadi penjaga surga. Barangkali kalau sekarang mungkin security, satpam, dan seterusnya, itu menjadi penjaga surga. Dan iblis hidup berdampingan dengan para malaikat, wa ma'al malaikati samanina alfasanah, berdampingan, kolaborasi, sosialisasi, muasyarah, kemudian menjadi hidup bareng bersama malaikat itu selama 80.000 tahun. Jadi kalau bahasa Jawa itu serawung, jadi selalu interaksi, hidup berdampingan bersama para malaikat selama 80.000 tahun. Wa wa'adul malaikata, dan iblis diberi tugas oleh Allah untuk menjadi penasehat malaikat. Subhanallah. Isrina alfasanah, selama 20.000 tahun. Wa sayyidal karabina, dan iblis menjadi penghulu malaikat karabiyun salasina alfasanatin, 30.000 tahun. Wa sayyidar ruhaniyina, dan iblis menjadi
pengulu malaikat rohaniyun alfa sanatin 1000 tahun. Wa tawafa haulal arsy, dan iblis tawaf mengitari aras, di sekitar aras arba'ata asyara alfa sanatin selama 14.000 tahun. Jadi kalau di jumlah itu kehebatan iblis menjadi makhluk terhebat pada saat itu. Kalau di jumlah, iblis menjadi sosok makhluk yang luar biasa selama 185.000 tahun. Subhanallah, bagaimana hebatnya iblis menjadi makhluk yang terhebat melebihi malaikat selama 185.000 tahun. Nah, dengan demikian, karena iblis itu memiliki status yang luar biasa, kehebatannya luar biasa, sehingga iblis memiliki beberapa nama. Wa kana ismuhu fi sama'id dunya, dan iblis memiliki nama di langit dunia, gitu. Dunia di langit paling bawah, iblis mempunyai nama Al-Abid, yaitu makhluk yang beribadah, makhluk yang menyembah Allah, makhluk yang tunduk kepada Allah. Wa fisaniati, dan di langit kedua iblis memiliki nama Az-Zahid, makhluk yang zuhud, bertapa, menghindari kesenangan dan seterusnya. Itu di langit kedua mempunyai nama Az-Zahid. Wa fisama isalisati, dan di langit ketiga iblis punya nama Al-Arif, makhluk yang ma'rifat kepada Allah. Wa fi rabiati, dan di dalam langit keempat iblis memiliki gelar nama Al-Wali, kekasih Allah. Wa fil khamisati, dan di langit kelima iblis punya nama At-Taqiyyu, makhluk yang bertakwa kepada Allah. Wa fis sadisati, dan di langit keenam iblis punya nama Al-Khazin, sebagai penjaga. Wa fis sabiati, dan di langit ketujuh iblis punya nama Azazil. Wa fil lauhil mahfuz, dan di lauhil mahfuz. Nah, inilah nama iblis itu tertulis di lauhil mahfuz. Sayangnya adalah wa huwa ghafilun an akibati amri. Iblis lupa untuk mempertahankan kehebatannya itu, lupa akibat di akhir kehidupannya, di akhir urusannya kepada Allah. Iblis tidak memperhitungkan bahwa selama itu iblis sudah menjadi makhluk yang terbaik, terhebat, yang paling mulia dibanding malaikat, tapi iblis tidak memperhitungkan bagaimana agar kehebatannya itu bisa bertahan selama-lamanya. Karena itulah, setelah iblis menjadi makhluk yang paling hebat, menjadi makhluk yang paling mulia, paling pintar saat itu, tapi iblis ternyata ada satu yang menempel pada diri iblis. Apa itu? Sombong. Iblis tidak menyadari bahwa di dalam dirinya ada sifat sombong. Ini tertera di dalam Al-Quran ketika Allah memerintahkan. Saat itu ada dua makhluk, malaikat, dua kelompok makhluk antara malaikat dan iblis. Kemudian Allah menciptakan satu makhluk yang baru lagi, yang bernama Adam alaihissalam. Ketika Allah menciptakan Adam,
para malaikat diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Seluruh malaikat sujud semua. Tidak ada rasa iri, dengki, sombong, angkuh, atau lebih mulia. Walaupun malaikat saat itu tahu bahwa sebenarnya kedudukan malaikat lebih tinggi daripada Adam. Kenapa? Malaikat diciptakan dari nur, dari cahaya, sementara Allah ciptakan Adam dari tanah. Namun dengan kepatuhan para malaikat menepati, memenuhi dan taat kepada perintah Allah, malaikat tidak berpikir bahwa Adam itu tidak lebih mulia daripada malaikat. Sehingga seluruh malaikat fasajadu illa iblis, mereka bersujud kepada Allah kecuali satu, iblis. Iblis tidak mau sujud. Kenapa? Iblis, jangankan Adam sebagai makhluk baru, malaikat saja di bawah kekuasaan iblis, maka iblis tidak mau sujud kepada Adam, walaupun itu yang perintah Allah. Sebenarnya Allah perintah iblis sujud kepada Adam itu bukan sujud ta'abudin, bukan sujud menyembah, tapi sujud tahiyatin, sujud penghormatan, sujud menghargai terhadap makhluk yang diciptakan oleh Allah. Maka ketika Allah perintah bertanya kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Ketika Allah berkata ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, iblis menjawab, ana khairun minhu. Wahai Allah, aku lebih baik, saya lebih mulia, aku lebih bagus. Kalau ketani minarin, engkau ciptakan aku dari api dan Allah ciptakan Adam dari tanah, maka aku lebih baik daripada Adam. Saat itulah maka Allah mengusir, melaknat iblis yang tidak mau mentaati perintah Allah. Saudaraku yang saya cintai, kebaikan yang kita lakukan selama ini jangan kau jadikan satu alasan bahwa selama ini kita menjadi baik dan pasti nanti akan menjadi baik seterusnya. Jangan jadikan alasan kebaikan kita yang kita lakukan lebih baik daripada orang lain. Itu namanya kesombongan. Karena itu walaupun ada orang yang barangkali ibadahnya tidak lebih baik daripada kita, amalnya tidak lebih baik daripada kita, akhlaknya tidak lebih baik daripada kita, jangan kita merasa lebih baik, lebih bagus, lebih mulia dan seterusnya. Karena itulah sifat iblis yang pada akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika iblis sudah dilaknat oleh Allah, sehingga seluruh kebaikannya selama 185.000 tahun menjadi sosok makhluk terbaik, ternyata tidak ada apa-apanya. Persoalan kesalahan satu, sombong dengan Nabi Adam, seluruh kebaikannya tidak ada artinya apa-apa. Sehingga mulai saat itulah iblis dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah selama-lamanya. Dijelaskan di dalam kitab Sirajut Talibin, juz pertama halaman 283. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, iblis ingin bertaubat kepada Allah, ingin menjadi makhluk baik lagi. Sehingga ketika iblis sudah dilaknat oleh Allah, iblis
ingin bertobat kepada Allah, iblis masih ada rasa gengsi, masih ada ego pada diri iblis, tidak mau langsung bertobat kepada Allah. Iblis minta perantara kepada Nabi Musa agar Nabi Musa mohon kepada Allah agar iblis diterima taubatnya. Sebagaimana diriwayatkan kama ruwiya fi Israiliyat anna Musa alaihissalam laqiyahu iblisu. Sesungguhnya Nabi Musa ditemui iblis. Faqala ya Musa. Iblis berkata, wahai Musa, antal ladzi istafakallahu birisalati. Wahai Musa, engkau adalah makhluk yang dipilih oleh Allah birisalati, dan menjadi rasul Allah. Wa kallamaka takliman, dan engkau adalah menjadi sosok makhluk yang Allah bisa berbicara langsung dengan engkau. Wa ana khalqum min khalqillah, sementara aku adalah salah satu makhluk juga dari makhluk Allah. Adnabnu, cuman persoalannya saya melakukan dosa. Wa uridu an atuba, dan aku ingin bertaubat kepada Allah. Wahai Musa, fashfa'li ila rabbi ayyatuba alayya, maka tolonglah aku wahai Musa. Ila rabbi, mintalah kepada Tuhanku, ayyatuba alayya, agar Tuhanku menerima taubatku, kata iblis. Kemudian faqala lahu Musa, kemudian Nabi Musa berkata, na'am, oke, siap, saya akan bantu engkau wahai iblis. Fada'a Musa rabbahu azza wa jal, maka Nabi Musa memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Fa'auhamnahu ta'ala ila Musa, kemudian Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa. Ya Musa, kata Allah, qad qadaitu hajatak, aku penuhin permintaanmu, aku penuhin hajatmu Musa. Murhu, perintahkan iblis wahai Musa, ayyasjuda li qabri Adam, agar iblis sujud di kuburannya Adam. Hatta yutaba alaih, sehingga iblis diterima taubatnya. Subhanallah. Ketika perintah Allah itu sudah diterima oleh Nabi Musa alaihissalam, kemudian disampaikan kepada iblis laknatullah alaih. Falakya Musa iblisa faqala lahu, maka Nabi Musa menemui iblis dan berkata kepada iblis, qudiyat hajatuka, wahai iblis, telah dipenuhi hajatmu, telah diterima hajatmu, keinginanmu. Umirta antasjuda liqabri Adam hatta yutaba alaih, engkau diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada kuburannya Adam hatta yutaba alaih, sampai engkau diterima taubatnya. Saudaraku, apa reaksi iblis melihat yang demikian? Ketika dulu Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, ketika Adam masih menjadi makhluk hidup, iblis tidak mau. Ketika Adam sudah meninggal, sekarang sudah di alam kubur, justru Allah perintahkan kembali sujud kepada kuburannya Nabi Adam. Keangkuhan yang kedua, fagodoba iblis wastakbaru, iblis marah besar dan sombong lagi. Waqala, dan berkata iblis, lam asjud lahu hayyan, wahai Musa, saya tidak mau sujud ketika Adam masih hidup. Asjudu lahu mayitan, apakah saya harus sujud kepada Adam ketika Adam sudah meninggal? Hadirin saudaraku yang berbahagia,
Dari sinilah maka ada pelajaran penting pada diri kita. Pertama, jangan ada rasa angkuh pada diri kita. Jangan ada rasa lebih baik pada diri kita. Jangan ada rasa lebih mulia pada diri kita. Jangan ada rasa lebih pintar daripada kita. Karena semua itu hanya kita semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian. Mudah-mudahan kajian kali ini ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan membaca doa Asmaul Husna. Allahumma walakal hamdu wa ilaikal mustaqim wa anta musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, bi asma'ikal husna Ar-Rahmanir Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhammadul Aziz Jabbar Mutakabbir Al-Khaliqul Bari Al-Musawwir Al-Ghaffar Al-Qahhar Al-Wahhab Al-Razzaq Al-Fatir Al-Alim Al-Qadir Al-Basit Al-Khafid Al-Rafi' Al-Mu'izz Al-Mudil Al-Sami' Al-Basir Al-Hakam Al-Adl Al-Latif Al-Khabir Al-Halim Al-Azim Al-Ghafur Syakur Al-Aliyyul Kabir Al-Hafidh Al-Muqit Al-Hasib Al-Jalil Al-Karim Al-Raqib Al-Mujib Al-Wa'is Al-Hakim Al-Wadud Al-Majid Ba'du Syahid Al-Haqqul Wakil Al-Qawi Al-Matin Al-Wali Al-Hamid Al-Musim Muti' Al-Mu'id Al-Muhyi Al-Mumin Al-Hayyul Qayyum Al-Wajid Al-Majid Al-Wahid Al-Ahad Al-Samad Al-Qadir Al-Muqtadir Al-Muqadir Al-Awwal Al-Akhir Al-Zahir Al-Batin Al-Wa'il Al-Muta'al Al-Bar Al-Tawwab Al-Muntakim Al-Ra'uf Al-Malik Al-Muqaddir Al-Jalal Al-Karim Al-Musid Al-Jami' Al-Ghani Al-Muni Al-Mani Al-Dar Al-Nafi Al-Murhadi Al-Baqi Al-Wadh Al-Rashid Al-Sabur Yassir Umurana ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami, mudahkanlah segala kesulitan kami, mudahkanlah segala penderitaan kami. Wa aktsir amwalana ya Allah. Berilah kekayaan harta kami sehingga kami memiliki kaya hati, kaya ilmu, kaya amal. Wa warisi arzaqana ya Allah. Lampahkan rezeki kami. Wa barik lana ma'adatana ya Allah. Berilah keberkahan apa yang kau berikan kepada kami. Wa aslih auladana ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami soleh dan solehah. Warfa' darajatana ya Allah. Angkatlah derajat dan kedudukan kami. Wafta abwaaba fadlika ya Allah. Angkatlah, bukalah pintu rahmat dan karunia. Hasil maqasidana wa qadijana hawaijana ya Allah. Kabulkanlah hajat dan keinginan kami. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.